Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi di Kho Channel. Di video kali ini saya memasak menu ala-ala Timur Tengah ya teman-teman untuk buka puasa. Saya masak nasi bukhori dan perlengkapannya, acar dan sambelnya. Nasi Arab ini dikenal di Indonesia dengan sebutan nasi kebuli. Sebenarnya nasi Arab itu bermacam-macam ya teman-teman. Ada nasi bukhori, ada nasi biryani, ada nasi mandi, dan ada nasi manggelubah. Dan ada nasi ikan, dan ada nasi udang. Nasi yang saya buat saat ini nasi bukhori ya teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan video saya ini, tolong di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Langkah pertama saya mau masak ayamnya dulu ya teman-teman. Ini 1,5 kg dada ayam, udah dipotong dan dicuci bersih. Dan makainya garam itu sesuai ayamnya ya teman-teman. Ayamnya 1,5 kg, garamnya itu kalau untuk diungkep itu biar meresep ke tulang-tulangnya itu garamnya 1,5 sendok. Setengah sendok makan bumbu kari, setengah sendok makan lada hitam bubuk, setengah sendok makan ketumbar bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, dan 1 sendok makan cabai merah yang udah dihaluskan, 2 sendok makan kunyit fresh yang udah dihaluskan. Ini bawang merah putih udah dicuper, dan ini lengkuas fresh. Ini 2 buah tomat yang udah di blender. Udah ini bahan-bahannya ya teman-teman. Ini pancinya udah siap ya teman-teman untuk memasak ayam. Dan saya tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bawangnya ya teman-teman. Ini dia bawangnya teman-teman. Dan saya masukkan ke panci yang udah dituangin minyak sayur. Dan diaduk-aduk sampai berubah warna dan mengeluarkan aroma wangi. Saya tambahkan sedikit lagi minyak sayurnya ya teman-teman. Kayaknya kering banget gitu. Diaduk-aduk bawangnya ini udah berubah warna ya teman-teman. Dan saya masukkan bumbu keringnya yang udah disebut tadi. Masukkan ini 2 buah tomat yang udah di blender ya teman-teman. Dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan saya masukkan juga cabai merah fresh yang udah dihaluskan, dan juga lengkuas yang udah digeprek. Diaduk-aduk lagi. Dinyalain lagi apinya teman-teman. Tadi itu pas masukin bumbu itu saya matiin dulu apinya biar nggak gosong. Tar dulu ya teman-teman, ini yang masaknya juga mau di video ya teman-teman. Lanjut masaknya. Ini bumbunya udah tercampur rata, kemudian saya masukkan ayam yang tadi ya teman-teman. Saya masukkan ayamnya dan diaduk-aduk biar bumbunya tercampur rata. Setelah ayam dan bumbu tercampur rata, kemudian saya tuangin air secukupnya teman-teman. Nih begini sampai penuh begini ya teman-teman. Karena direbusnya itu sampai empuk banget teman-teman. Udah saya tutup. Apinya jangan terlalu gede teman-teman. Nih mendidih. Udah jangan diaduk-aduk terus ya. Nanti hancur. Tunggu aja sampai airnya habis, tapi jangan sampai gosong. Jadi sering-sering dicek ya gitu teman-teman. Dan lanjut saya mau memasak nasinya ya teman-teman. Tapi ini bukan beras basmati, ini beras Indonesia ya teman-teman. Bahan bumbu untuk memasak nasinya saya udah siap ya teman-teman. Ini ada bawang merah putih nanti mau di blender, dan ini bumbu keringnya. Ada 1,5 sendok makan garam karena berasnya 1,5 kg, dan ini bumbu kari setengah sendok makan, setengah sendok makan ketumbar bubuk, setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan lada hitam bubuk, 3 sendok makan kunyit fresh yang udah di blender,
Dan ini yang bulat hitam ini lemon kering ya teman-teman, dan ini kayu manis sedikit. Dan 2 biji cengkeh dan juga lengkuas yang udah digeprek. Dan ini 2 buah tomat ukuran gede udah di blender ya teman-teman. Dan saya mau ngecek ayam yang diungkep dulu, takut gosong. Enggak, ini airnya masih setengah dan ditutup lagi. Tapi sering-sering dicek ya teman-teman, takut gosong. Ini penggorengan udah siap, kemudian saya mau menumis bawang ya teman-teman. Saya tuangkan minyak sayur secukupnya ya teman-teman. Untuk menumis bawang. Ini minyaknya udah panas, bawangnya saya masukin ya teman-teman. Diaduk-aduk bawangnya sampai berwarna kuning dan mengeluarkan aroma ya teman-teman. Dan ini saya masukkan lemon kering, 2 biji cengkeh, sedikit kayu manis, dan juga lengkuas yang udah digeprek. Dan saya masukkan juga tomat yang udah di blender ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Dan juga kunyit yang udah dihaluskan nih teman-teman, yang udah disebutkan tadi. Diaduk-aduk ya teman-teman biar bumbunya itu matang teman-teman. Dan saya tambahkan 1 sendok makan cabai merah fresh yang udah dihaluskan. Ini dia teman-teman, bumbu nasi bukhorinya medok banget nih teman-teman. Kuningnya pas dan ditambahin cabai merah. Ini berasnya udah dicuci. Kalau cuman kuning gak bagus ya teman-teman. Saya tambahin cabai merah jadi bagus warnanya. Ini ayam yang diungkep airnya udah habis dan saya matikan apinya. Bumbunya udah matang, kemudian saya angkat dulu ya teman-teman. Dan saya ngerebus air untuk masak nasinya ya teman-teman. Nasi bukhorinya saya masak di Magicom aja ya teman-teman biar praktis. Ini tangan saya udah dicuci bersih ya teman-teman. Dan saya masukkan bumbunya. Beginilah teman-teman, tinggal masukin air. Ini airnya udah mendidih. Dan sisa bumbu di penggorengannya saya tuangin airnya teman-teman sayang. Dan tuangkan ke berasnya. Lanjut saya tuangin semua airnya itu di atas beras setengah jari teman-teman. Udah itu pas ukurannya. Ini ukuran garam, ukuran kaldu, ukuran apa aja udah pas ya teman-teman. Dan lanjut saya masukkan ke Magicom ya teman-teman. Udah beres masak nasinya teman-teman. Dan jangan lupa colokin listriknya dan pencet tombol memasaknya teman-teman. Karena kalau udah lupa mencet tombol memasaknya itu, nasinya masih berjam-jam gak matang teman-teman ya. Dan lanjut saya mau menggoreng ayamnya teman-teman. Kalau aslinya itu ayamnya di oven. Berhubung di Indonesia itu susah oven, ada sih oven, cuman gak sabar nunggunya, mendingan digoreng gitu. Penggorengan udah berisi minyak dan saya tambahkan tepung terigu biar gak nyempret kemana-mana nantinya ya teman-teman pas menggoreng ayamnya itu. Minyak udah panas, saya masukkan ayamnya.
Ini empuk banget teman-teman. Saya goreng di penggorengan teflon karena takut lengket kalau penggorengan biasa. Ini ayam goreng, jadi rasanya itu kayak ayam panggang ya teman-teman. Kasih arang nantinya. Ayamnya udah kering, saya angkat. Ini diangkat ke panci magicom begini ya teman-teman. Karena mau dikasih arang biar asapnya itu nggak kemana-mana. Ini bara arangnya udah jadi ya teman-teman, udah merah merona tuh. Dan saya tuangkan minyak sayur. Ini aromanya wangi banget teman-teman, kemana-mana. Tuh tutup. Kalau asapnya masih keluar ditambah lagi kain tuh teman-teman, biar nggak keluar asapnya itu. Jadi yang dibutuhkan itu asapnya ini teman-teman. Dan nantinya minyaknya itu dituangin ke ayamnya itu. Ini saya lihat nasinya tuh udah mateng nasinya teman-teman. Saya lihat dulu, dites gatas enggak gatas teman-teman. Matang dengan sempurna. Dan saya mau bikin sambalnya teman-teman. Tuh ayamnya udah hilang asapnya tuh teman-teman. Jadi kayak ayam bakar rasanya teman-teman. Sambalnya itu cuman cabai dan tomat di blender cuper. Beginilah ya teman-teman proses masak nasi bukhori dan teman-temannya. Temennya itu ya sambal sama acar ya teman-teman. Jadi kalau tukang masak itu ya teman-teman harus sabar. Tapi kalau hasilnya itu bagus, warnanya bagus, dan rasanya enak, capeknya itu terbayar ya teman-teman. Seneng gitu hasil karya sendiri. Cabai bawang di blender ya teman-teman, nggak usah dikasih air ya teman-teman. Nggak halus-halus banget ya teman-teman, agak kasar-kasar dikit. Ini dia teman-teman sambelnya, dan saya tuangkan ke mangkok. Dan saya tambahkan sedikit garam. Kalau garam kan sesuai selera ya teman-teman. Ini dia teman-teman nasi bukhorinya udah mateng. Udah diangkat ke nampannya teman-teman. Dan saya taruh ayam bakarnya teman-teman. Ayam goreng sih, tapi rasanya kayak ayam bakar teman-teman. Dan ini empuk banget. Udah jadi deh teman-teman, nasi bukhori ayam bakar. Ini sambelnya teman-teman. Dan juga acarnya udah saya siapkan, udah dipotong-potong timun, tomat, dan wortel nih teman-teman. Dan saya tambahkan sedikit cuka. Setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan gula. Diaduk-aduk teman-teman. Ini enak mantul teman-teman acarnya ya teman-teman. Pokoknya pas dah. Itu sambalnya, ini acarnya teman-teman. Wow, ini mah nasinya wangi banget teman-teman. Ayamnya juga wangi. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Moga resep saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum bisa memasak nasi ini. Mudah-mudahan berkah ya teman-teman, sehat selalu, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.